Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my Solih and Solihah students, how are you today? I hope you are doing well. Welcome back for another lesson of social science. But before we start our lessons today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Today we are going to learn about dinamika kependudukan Indonesia. Are you ready? Don't forget to prepare your book and your pen and listen to me carefully. Dinamika kependudukan Indonesia. Penduduk adalah sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah geografis tertentu. Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu jumlah dan sebaran penduduk Indonesia. Menurut sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang dilakukan pada tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia mencapai 270.203.917 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa. Ada 3 faktor penyebab persebaran penduduk yang tidak merata di Indonesia. Faktor yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk yang pesat. Faktor yang kedua yaitu kota Jakarta yang merupakan kota metropolitan dipandang menawarkan peluang dan penghasilan yang tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Indonesia. Faktor yang ketiga yaitu tingginya tingkat pendidikan yang ada di Pulau Jawa menyebabkan penduduk dari wilayah lain ingin berpindah ke Pulau Jawa. Itu ya, 3 faktor penyebab persebaran penduduk Indonesia tidak merata dan mayoritas ada di Pulau Jawa. Selanjutnya yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Rumus untuk menghitung jumlah kepadatan penduduk adalah sebagai berikut. Jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Hasilnya nanti diikuti dengan satuan juta per kilometer persegi. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyimak penjelasan berikut ini. Poin yang kedua yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan atas klasifikasi tertentu. Ada 3 pengelompokan penduduk. Yang pertama yaitu biologis, yang meliputi etnis, jenis kelamin, dan usia. Pengelompokan yang kedua yaitu berdasarkan budaya, yang meliputi agama, status perkawinan, pendidikan, dan bahasa. Pengelompokan yang ketiga yaitu berdasar atas ekonomi. Pengelompokan atas dasar ekonomi ini meliputi bekerja atau tidak bekerjanya seseorang sehingga bisa disebut sebagai pengangguran. Itu ya, 3 klasifikasi atau komposisi penduduk. Dalam komposisi penduduk tentunya ada yang namanya piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik yang menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida penduduk ada 3 macam, yaitu piramida penduduk ekspansif, konstruktif, dan stasioner. Kita akan membahasnya satu persatu. Piramida penduduk ekspansif berbentuk menyerupai kerucut. Pada piramida ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk dengan usia muda lebih banyak daripada jumlah penduduk dengan usia lanjut. Angka kelahiran pada piramida ini lebih besar daripada angka kematian. Contoh dari piramida ekspansif ini yaitu di negara-negara berkembang di dunia. Contohnya Indonesia, Filipina, Malaysia, Brasil, dan Nigeria. Piramida ekspansif ini juga memberikan dampak positif, yaitu adanya bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2020 hingga 2030, di mana jumlah penduduk usia produktif akan lebih besar daripada jumlah penduduk usia yang tidak produktif. Piramida yang kedua yaitu piramida konstruktif.
yang berbentuk menyerupai sarang tawon ataupun batu nisan yang terbalik. Pada piramida ini kita dapat membaca bahwa angka kematian sama dengan angka kelahiran yang terjadi pada wilayah tersebut. Jumlah penduduk usia kerja lebih banyak dibandingkan usia anak-anak dan juga orang tua ataupun lansia. Adapun piramida ini ada di negara maju yang ada di dunia, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Belanda, Jerman, dan Swiss. Piramida yang ketiga yaitu piramida stasioner yang berbentuk menyerupai granat. Pada piramida ini kita dapat melihat bahwa jumlah angka kelahiran lebih besar dibandingkan angka kematian. Jumlah penduduk usia kerja dan juga anak-anak dan juga orang tua hampir sama. Adapun contoh dari piramida ini terjadi di negara Inggris dan Brunei Darussalam. Oke kelas, that's all about dinamika kependudukan Indonesia. I hope you all understand the material that has been explained today. Before we close our lessons today, let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Stay healthy, stay happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak pelajar itu hebat. See you.